yang dilakukan oleh UNICEF terbukti 69% siswa itu mengalami kejenuhan. Jadi ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kita tahu bersama bahwa dunia ini saat ini masih dilanda pandemi COVID-19, yang mana hal ini tentu saja membawa dampak besar hampir di semua aspek kehidupan. Untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia itu sendiri sampai saat ini pun masih bertambah. Untuk kasus positif pertama kali dideteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Bahkan sampai saat ini untuk update terakhir pada tanggal 9 November 2020, Indonesia menempati urutan pertama untuk kasus positif terbanyak di Asia Tenggara dan menempati peringkat ketiga untuk angka kematiannya. COVID-19 memberikan perubahan besar terhadap dunia pendidikan. Bahkan di seluruh dunia, lebih dari 1 miliar pelajar dimulai dari usia dini sampai ke perguruan tinggi melakukan perubahan secara radikal terhadap implementasi teknologi pendidikannya dalam waktu yang sekejap. Hal ini tentu saja mengubah sistem pembelajaran dari papan tulis ke papan virtual. Untuk itu, tenaga pendidik di Indonesia diharuskan melakukan terobosan-terobosan baru untuk bisa menjalankan sistem pembelajarannya saat ini. Jadi, stay tune karena saya akan berbincang-bincang dengan narasumber dengan tema pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz, Ustazah, ayah, bunda, dan sobat kecil Ustazah semua yang solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, selalu bahagia untuk meningkatkan imun kita. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, di antaranya selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik semua, jumpa dengan saya Ustazah Murni, dan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Ustazah Vita Sulhatimah, seorang tenaga pendidik di kelompok bermain di Excellent. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum Ustazah Vita. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ini Ustazah Vita. Sesuai dengan semangatnya Ustazah Vita yang sudah bertahun-tahun mengajar dan mengasuh anak-anak di kelompok usia 3-4 tahun di kelompok bermain di Excellent. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita hari ini Ustazah, boleh cerita sedikit nih pengalamannya Ustazah Vita dalam mengajar dan mengasuh di kelompok bermain di Excellent ini. Monggo Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah selama 7 tahun ini di KBD Excellent saya diamanati mengasuh dan mengajar anak usia 3-4 tahun. Pengalamannya banyak, seperti juga apa yang saya rasakan mulai dari senang, sedih, bahagia karena mengingat dari tangisan mereka, mengingat kepolosan mereka, bahkan berbagai macam tingkah laku mereka yang kadang membuat saya tersenyum kecil. Tapi yang paling melekat di hati saya adalah kebersamaan kita. Oke, baik Ustazah, kita langsung masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Baik Ustazah, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini di Indonesia dan di beberapa negara lain masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19
sudah tentunya Ustazah kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, Ustazah, ada tantangan tersendiri atau tidak nih dalam melaksanakan sistem daring seperti saat ini? Tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi karena banyak pihak yang terlibat, diantaranya guru, kemudian siswa, orang tua, bahkan pemerintah. Nah, untuk guru itu sendiri memang diharuskan guru itu paham teknologi, kemudian harus lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran. Tidak hanya memberikan penugasan, tetapi lebih ke bagaimana cara kita menyajikan sebuah pembelajaran itu semenarik mungkin supaya anak lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya tantangan yang dialami oleh siswa itu sendiri, yaitu mereka mengalami kejenuhan atau kebosanan karena sudah kita ketahui selama beberapa bulan ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang tentunya belajar di rumah pastinya mereka merindukan suasana ketika belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ustazah, bersosialisasi seperti itu. Tetapi di masa sekarang ini mereka diharuskan belajar di rumah. Bahkan survei yang dilakukan oleh UNICEF terbukti 69% siswa itu mengalami kejenuhan. Jadi ini memang sesuatu yang memang harus kita perhatikan seperti itu. Bagaimana supaya mereka lebih semangat lagi belajar. Kemudian yang ketiga, jaringan internet di kota. Kita tahu sendiri mungkin bagi anak-anak atau orang tua yang tempat tinggalnya di pelosok desa atau mungkin ekonominya yang menengah ke bawah nih, jadi mereka akan mengalami kesulitan untuk membeli kuota dan mengalami kendala di jaringan internet. Seperti itu, Ustazah. Oke, Ustazah, di kelompok bermain di Excellent untuk tenaga pendidiknya, khususnya untuk Ustazah kita sendiri yang mengampu anak usia 3-4 tahun, bagaimana strategi yang Ustazah terapkan dalam pembelajaran saat ini? Strategi pembelajaran yang sudah kita laksanakan di lembaga kami yaitu yang pertama membuat jadwal kelompok homeschooling 1 pekan sekali, kemudian terdiri dari maksimal 5 anak sesuai dengan himbauan pemerintah dinas pendidikan dengan durasi pembelajaran maksimal 2 jam. Oke, baik Ustazah, tadi disampaikan bahwasanya ada kegiatan homeschooling ya Ustazah yang dilaksanakan 1 pekan sekali. Lalu untuk hari-hari yang lain bagaimana ini Ustazah? Apakah anak-anak itu belajar hanya di 1 hari itu saja atau bagaimana? Tidak, Ustazah. Jadi kami juga membuat jadwal kegiatan belajar selama 1 pekan dengan jadwalnya dengan gambar yang menarik mungkin ya, semenarik mungkin dengan memunculkan tema subtema supaya lebih memudahkan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Kemudian kita juga membuat video pembelajaran atau voice note untuk mendukung pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian video pembelajaran tadi diupload di channel YouTube sekolah kita dan di-share, bisa langsung diakses oleh orang tua melalui link yang kita share sebelumnya di grup kelas. Baik Ustazah, tadi disampaikan juga bahwasanya ada pembelajaran dengan konten YouTube. Hal ini tentunya ada pemakaian kuota di Ustazah. Lalu untuk pemenuhan kuota untuk para orang tua itu sendiri bagaimana? Dari mana itu Ustazah? Ya, alhamdulillah pemerintah Indonesia itu sudah memberikan perhatian mereka kepada dunia pendidikan dengan memberikan kuota gratis sebesar 20 GB, yaitu terdiri dari 5 GB kuota internet dan 15 GB kuota belajar. Jadi ini cukup membantu orang tua. Oke, berarti dengan adanya bantuan kuota belajar dari pemerintah ini sudah cukup membantu ya Ustazah? Ya, jadi untuk masalah kuota paket internet itu sudah tidak jadi masalah lagi ya? ya, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan tidak. Iya, oke. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kelompok bermain di Excellent ini berada dalam naungan jaringan sekolah Islam terpadu. Sudah tentu harus ada pembiasaan Islami dan karakter yang harus dimunculkan dalam setiap pembelajarannya. Lalu dengan sistem pembelajaran dari seperti ini,
sudah Ustazah kita laksanakan untuk penerapan pembiasaan Islami dan karakter tersebut? Untuk pembiasaan dan penanaman karakter kita maksimalkan ketika kita sedang melaksanakan homeschooling. Jadi contoh kecilnya saja adalah membiasakan anak untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Nah di situ kita Ustazah mencontohkan dalam mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang tua murid dan anak-anak seperti itu. Nah dengan sisa waktu dari pembelajaran homeschooling itu kan teman-teman atau anak-anak belajar di rumah. Jadi memang peran orang tua sangat diperlukan dalam menerapkan pembiasaan dan penanaman karakter. Nah, berarti memang benar ya Ustazah, sistem daring ini memang peran orang tua itu betul-betul sangat diperlukan untuk proses pendampingan belajar anak di rumah. Iya, tepat sekali Ustazah. Karena penerapan pembiasaan dan karakter ini untuk anak usia dini ini berdasarkan pada pembiasaan dan peneladanan yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah itu dengan Ustazah mencontohkan setiap harinya ya. Tetapi untuk saat ini orang tua lah yang harus menjadi teladan bagi mereka. Seperti itu Ustazah. Oke, baik Ustazah, ayah bunda semua, telah bersama kita mendengarkan pemaparan dari Ustazah Vita tentang keefektifan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, ada yang mau disampaikan Ustazah Vita? Ya, terima kasih. Kami selaku guru atau pendidik atau ustazah mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali siswa yang selama ini telah mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Tentunya pembelajaran hari ini tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya peran orang tua di rumah. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, kira-kira Ustazah Vita atas ilmunya juga untuk waktunya, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Ustazah dan ayah bunda semua, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir telah menyaksikan perbincangan kita hari ini dengan Ustazah Vita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita bersama-sama berdoa supaya mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Akhir kata, Afwan Katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.